Hati-hati sobat, ada beberapa hal yang tidak kita sadari sebagai peserta prakerja yang menyebabkan insentif kita menjadi gagal dicairkan. Hal ini sering dan banyak sekali terjadi pada peserta di gelombang-gelombang sebelumnya. Sehingga di sini saya harus kembali mengingatkan kepada teman-teman agar tidak terjadi hal seperti ini. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai faktor insentif gagal dicairkan. Jika sobat mencari tutorial, pembahasan dan update informasi seputar prakerja dan pelatihan prakerja, sobat sudah ada di video yang tepat. Sebelum itu, pastikan sobat semua sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya mengenai program Kartu Prakerja. Selamat menonton pembahasannya. Ada 6 faktor yang menyebabkan insentif kamu gagal dicairkan. Yang pertama, telat menyambungkan rekening bank atau e-wallet di akun prakerja. Faktor yang pertama ini biasanya terjadi pada peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan dan keluar jadwal insentif, tapi belum menautkan rekening bank atau e-wallet di akun prakerjanya sama sekali. Jadi, jika kalian sudah membeli pelatihan tapi belum menyambungkan rekening bank atau e-wallet, kalian harus segera menyambungkan rekening atau e-wallet yang akan kalian gunakan sebagai pembayaran insentif nantinya. Saya sarankan untuk menyambungkan rekening bank atau e-wallet terlebih dahulu sebelum membeli pelatihan. Jika memang rekening bank atau e-wallet kalian belum dibuat, maka saya sarankan buat terlebih dahulu dan lakukan upgrade ke premium untuk pengguna e-wallet. Jika kalian sudah memiliki rekening bank atau e-wallet siap digunakan pun masih perlu menunggu, karena pihak prakerja akan mensinkronkan data diri pada akun prakerja dengan akun rekening bank atau e-wallet. Atau bisa juga saat kalian membeli pelatihan lalu menyambungkan rekening secara bersamaan. Namun untuk menyelesaikan kelasnya jangan terburu-buru menunggu rekening bank atau e-wallet tersambung sempurna di akun prakerja kalian baru menyelesaikan pelatihan tersebut. Karena setiap gelombang mempunyai waktu 30 hari untuk membeli pelatihan pertama. Jadi sobat bisa gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Mengingat jadwal insentif prakerja itu bisa saja maju atau sesuai dengan jadwal estimasi pencairan dan bisa juga mundur dari tanggal estimasi pencairan. Paling bahaya itu jika pencairan dana insentif dimajukan dari jadwal, maka akan mengakibatkan insentif gagal dicairkan. Yang kedua, rekening bank atau e-wallet terblokir. Faktor yang kedua ini terjadi kepada pemilik akun rekening bank yang masa aktifnya sudah habis, atau kepada pengguna e-wallet yang memiliki banyak akun di satu e-wallet dalam satu HP yang sering melakukan penggantian akun atau login logout secara terus-menerus. Pemblokiran pada e-wallet ini terjadi karena terbaca ada aktivitas yang mencurigakan sehingga akan otomatis terblokir. Saya sarankan untuk kalian yang memang memegang banyak akun prakerja yang lolos untuk menautkan e-wallet pada setiap akun prakerjanya secara berbeda-beda. Misalnya, akun A menggunakan e-wallet OVO, akun B menggunakan e-wallet Dana, akun C menggunakan e-wallet GoPay, dan sebagainya. Gimana kalau saya memegang akun lebih dari jumlah e-wallet yang tersedia? Misalnya memegang 10 akun. Berarti kalian harus beda device atau HP agar aman, atau bisa juga menggunakan aplikasi clone jika ingin di satu HP saja. Nah, untuk pengguna akun bank yang terblokir, kalian bisa mendatangi kantor cabang terdekat untuk mengaktifkan kembali rekening bank kalian. Yang ketiga, data pemilik rekening bank atau e-wallet dengan akun prakerja.
Faktor yang ketiga ini terjadi kepada peserta yang mencoba menautkan akun rekening bank atau e-wallet tidak sama dengan akun prakerja, alias menggunakan rekening bank atau e-wallet milik orang lain ke akun prakerja pribadi. Saya sarankan untuk menautkan baik rekening bank ataupun e-wallet menggunakan akun pribadi sesuai dengan akun prakerja dan bukan milik orang lain. Karena pengiriman dana insentif akan melakukan tinjauan ulang sebelum melakukan transfer ke rekening tujuan, atau bahkan seperti yang dibilang di atas di faktor yang ke-1, sistem prakerja akan membaca secara langsung ketika kita menautkan rekening bank atau e-wallet. Jika terbaca salah, maka akan diperintahkan menautkan rekening sesuai data prakerja. Tapi kok ada yang bisa lolos ya? Nah, ini yang lolos pasti akan muncul gagal pencairan sebabnya karena faktor yang ketiga ini. Yang keempat, mengganti rekening bank atau e-wallet. Pada faktor yang keempat ini biasanya terjadi kepada peserta yang mengganti rekening bank atau e-wallet saat mendekati pencairan atau bahkan di hari pencairan. Saya sarankan jika ingin mengganti rekening bank atau e-wallet, dilakukan maksimal seminggu sebelum jadwal pencairan atau sehari setelah pencairan. Dengan begini, maka sobat tidak akan mengalami gagal dalam pencairan. Yang kelima, belum menyambungkan rekening bank atau e-wallet. Pada faktor yang kelima ini biasanya terjadi kepada peserta yang kelupaan menyambungkan rekening bank atau e-wallet padahal sudah menerima jadwal insentif. Di faktor kelima ini sama halnya seperti faktor ke-1 di atas, hanya bedanya di faktor kelima kalian lupa menautkan rekening bank atau e-wallet. Saya sarankan untuk teliti dan jangan teledor. Yang keenam, tidak membeli pelatihan pertama dalam 30 hari. Di faktor yang keenam ini jelas sekali ya bagi mereka yang tidak membelikan pelatihan pertamanya setelah lolos prakerja dalam 30 hari, maka tidak akan menerima insentif dan akun prakerjanya juga diblokir, lalu kalian tidak bisa mendaftar kembali akun prakerja di gelombang yang akan datang. Jika kalian mengalami kendala gagal pencairan seperti ini, saya sarankan jangan panik dan gegabah. Kita harus tahu dulu di mana letak kesalahannya untuk memperbaiki semuanya. Kadang kebanyakan orang menjadi panik dan masalah pencairan ini tidak kunjung selesai. Karena walaupun kita mengalami kendala, insentif kita akan tetap cair dan akan dijadwalkan ulang setelah kita memperbaiki inti dari permasalahan kenapa insentif kita gagal dicairkan. Yang terakhir, jika sobat menerima notifikasi gagal dicairkan pada saat membuka lonceng di pojok kanan atas ini, padahal pada jadwal insentif statusnya berhasil ditransfer, maka abaikan saja karena kemungkinan itu hanya notifikasi error saja. Untuk lebih jelasnya mengenai arti status insentif, kalian bisa lihat full pembahasannya di konten berikut ini. Terima kasih telah menonton video tutorial mengenai faktor yang menyebabkan gagal dalam pencairan insentif prakerja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat membantu sobat semua ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar sobat tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.